Selamat datang di video tugas kami dari kelas 11A dalam mata pelajaran biologi. Berikut adalah anggota kelompoknya. 1. Abian Yumahiro Fatin. 2. Muhammad Rafaditya Al-Sadat. 3. Ihsan Saputra. 4. Dekisya Aflak Hair Ramadan. 5. Raditya Dwi Prayoga. Dan yang keenam adalah Azahra Yuanda Putri Lestari. Yuk ikuti keseruan kami untuk mewawancarai Ibu Dede sebagai kader di Posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari SMA 83 Jakarta datang untuk menemui Ibu Dede ya, untuk tugas biologi kami. Jadi di sini Ibu kami harapkan untuk menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf kalau ganggu Ibu. Apa-apa. Jadi perkenalkan, nama saya Abian Yumahiro Fatin. Nama saya Muhammad Rafaditya Al-Sadat. Saya Ihsan Saputra. Nama saya Raditya Dwi Prayoga. Nama saya Ibu Dede. Baik. Maaf, sebenarnya nama saya Ihsan. Di sini saya mau nanya tentang pertumbuhan bayi. Yang pertama itu ada apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan bayi? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh bayi seperti berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah kemampuan bayi dalam belajar bergerak, berbicara, dan berpikir. Yang kedua tuh kayak mengapa pertumbuhan bayi perlu dipantau secara rutin? Agar kesehatan dan kondisi gizi bayi dapat diketahui sejak dini serta mencegah gangguan pertumbuhan. Terus kayak yang ketiga tuh ada faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi? Faktor gizi, kesehatan, lingkungan, pola asuh orang tua, dan faktor keturunan. Terus ada mengapa sih ASI itu penting bagi bayi? Karena ASI mengandung nutrisi dan antibodi yang membantu pertumbuhan dan perlindungan bayi dari penyakit. Terus yang terakhir ada apa sih tanda perkembangan bayi berjalan normal? Bayi mengalami kenaikan berat badan, aktif bergerak, merespon suara, mulai tertengkurap duduk, merangkak, dan berbicara sesuai usianya. Baik, terima kasih Mama Hafiz ya. Oke, Mama Hafiz, izin kenalkan, nama saya Dekisya. Sini saya ingin mempertanyakan tentang penyakit menular. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui virus, bakteri, atau media tertentu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara penyakit menular dapat menyebar? Penyakit menular dapat menyebar melalui udara, makanan, minuman, sentuhan langsung, atau gigitan hewan. Contoh penyakit menular yang sering terjadi di masyarakat? Contoh penyakit menular adalah influenza atau flu, tuberkulosis, demam berdarah, COVID-19, dan cacar air. Lalu bagaimana cara mencegah penyakit menular? Cara mencegahnya adalah menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker saat sakit atau imunisasi, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Seperti itu. Lalu yang terakhir, mengapa menjaga kebersihan penting untuk mencegah penyakit menular? Karena kebersihan dapat mengurangi penyebaran kuman, virus, dan bakteri penyebab penyakit. Oke, terima kasih Mama Hafiz. Mama Hafiz, saya akan bertanya tentang imunisasi. Nah, yang pertama nih, apa sih tujuan utama imunisasi bagi anak? Tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari penyakit berbahaya dan meningkatkan kekebalan tubuh. Pertanyaan nomor 2, imunisasi apa saja yang wajib diberikan pada balita? Imunisasi yang wajib antara lain BCG, polio, DPT, hepatitis, campak, dan MR. Apa sih dampak jika anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap? Anak yang telat mendapatkan imunisasi lengkap lebih berisiko terkena penyakit serius dan mudah menularkan penyakit kepada orang lain.
Itu bagaimana sih cara puskesmas atau posyandu mengedukasi masyarakat tentang imunisasi? Puskesmas dan posyandu biasanya memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi langsung kepada masyarakat. Selanjutnya ada, apakah imunisasi itu ada efek sampingnya gitu? Kalau ada, bagaimana penanganannya? Imunisasi dapat memiliki efek samping ringan seperti demam atau nyeri di area suntikan, tetapi biasanya akan hilang dalam beberapa hari. Untuk yang terakhir nih Mama, mengapa masih ada orang tua yang menolak imunisasi atau takut gitu kan? Kemudian orang tua menolak imunisasi karena kurang informasi, takut efek samping atau percaya pada berita yang tidak benar. Padahal sebetulnya enggak, imunisasi itu sebetulnya ya tergantung imun anaknya. Kalau yang kuat kadang-kadang nggak ada efek samping, tapi kalau yang lemah itu kadang-kadang suka meriang atau demam. Tapi kan ada obatnya, dikasih obatnya juga. Ya sih segitu aja. Terima kasih Mama Bis. Apa sih yang akan dilakukan jika berat badan anak tidak naik? Jika berat badan anak tidak naik, petugas kesehatan biasanya memberikan penyuluhan gizi, memeriksa kesehatan anak, dan menyarankan kontrol rutin. Baik. Misalnya itu Bu, emang seberapa penting sih Bu peran orang tua dalam menjaga dan membawa KMS ya? Peran orang tua sangatlah penting karena KMS harus dibawa setiap pemeriksaan agar perkembangan anak dapat dipantau terus menerus. Iya harus bawa ya Bu? Iya, harus bawa terus. Yang terakhir ya Bu, kendala apa yang sering terjadi dalam penggunaan KMS di masyarakat kira-kira? Kendala yang sering terjadi adalah orang tua lupa membawa KMS, kurang memahami cara membaca KMS, atau jarang datang ke posyandu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mama Pis, untuk di sini pertanyaan yang kedua itu ada keluarga berencana. Yang pertama itu pertanyaan yang pertama, apa tujuan program KB di masyarakat? Tujuan program KB di masyarakat itu untuk mengatur jarak kelahiran, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Biar populasinya nggak makin banyak Iya, ya. begitu. Kesehatannya juga terjaga. Lalu untuk pertanyaan yang kedua nih Mama Pis, metode KB apa yang paling sering digunakan di masyarakat? Metode KB yang sering digunakan adalah pil KB, suntik KB, kondom, implan, dan IUD. Dan yang terakhir nih Mama Pis, pasti kan di setiap program itu kan ada kendalanya kan. Kira-kira apa sih kendala yang sering dihadapi dalam program KB? Kendala program KB biasanya berupa kurangnya pengetahuan masyarakat, rasa untuk terhadap efek samping, atau pengaruh budaya tertentu. Oke, berarti untuk KB sendiri tuh bermanfaat banget ya buat masyarakat ya. Jadi dia Mama Pis, makasih ya Mama Pis. Terima kasih Mama Pis sudah mau diwawancara sama kita. Maaf ya kalau bisa kita mengganggu. Sama-sama. Terima kasih juga udah pada hadir di sini, dan Mama Pis mohon maaf, takutnya ya jawaban Mama Pis ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Iya, Mama Pis. Kalian menjadi orang sukses. Amin. Terima kasih Mama Pis. Terima kasih Mama Pis. Selesai sudah wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.